Shalom, selamat siang. Perkenalkan, kami dari grup obat cetirizine ETP 2020. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Dan yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Adelia Anggreta Malau, yang kedua Adriana Claudia Emanuela, yang ketiga Akse Windia Manoro, yang keempat Angelina Maria Fatima Witu, dan yang kelima Aurora Princesa Belinda Rizky. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu definisi obat cetirizine. Cetirizine merupakan salah satu antihistamin yang sangat kuat dan spesifik. Selain itu, cetirizine juga memiliki efek antiinflamasi dengan melalui penghambatan kemotaksis sel inflamasi 13. Selanjutnya, cetirizine merupakan antagonis reseptor H1 dari generasi kedua yang merupakan metabolit aktif asam karboksilat dari antagonis reseptor H1 generasi pertama, yaitu hidroksisil. Obat ini merupakan derivat piperazine dengan aksi panjang. Cetirizine juga adalah salah satu obat yang efektif dalam mengobati reaksi alergi, seperti contoh alergi konjungtivitis atau radang mata, alergi kulit atau urtikaria, dan infeksi saluran pernafasan, serta beberapa macam reaksi alergi lainnya. Dengan begitu, cetirizine bekerja dengan menghambat pelepasan histamin pada fase awal dan mengurangi perpindahan sel radang atau inflamasi. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu nama generik cetirizine dan nama paten cetirizine. Nama obat paten merupakan obat milik suatu perusahaan dengan nama khas yang telah dilindungi oleh hukum. Obat paten hanya diproduksi oleh pabrik yang memiliki hak paten, sehingga umumnya dijual dengan harga yang tinggi karena tidak ada kompetisi. Nama paten dari cetirizine yaitu betarin, setinal, eskuler, mycorrhizin FM, rosin, dan cetrin. Selanjutnya yaitu nama generik. Obat generik merupakan obat yang memiliki nama resmi internasional Non-Proprietary Names atau INN yang telah ditetapkan dalam farmakologi di Indonesia. Obat ini biasanya lebih murah karena perusahaan obat tidak memerlukan pengujian yang ekstensif karena obat-obat ini telah menjalani uji keamanan dan keefektivitas oleh perusahaan farmasi yang menemukannya. Berikut nama generik dari obat cetirizine, yaitu cetirizine HCl, cetirizine HCIT, Ozen, hydrochloride, Lerzin, dan Cetsin. Oke, next. Dan ini adalah gambar dari sediaan obat cetirizine, di mana obat cetirizine ini ada yang berbentuk tablet, di mana yang berdosis 10 mg, dan ada yang berbentuk sirup, di mana berdosis 5 mg per 5 ml. Selanjutnya, golongan dan klasifikasi obat. Cetirizine merupakan obat yang termasuk golongan antihitamin yang bekerja pada sistem pernafasan. Indikasi dan kontraindikasinya yang pertama yaitu kontraindikasi, riwayat hipersensitif terhadap cetirizine, kehamilan, menyusui. Dan indikasinya yaitu informasi obat ini hanya digunakan untuk kalangan medis. Kondisi alergi seperti rinitis perennial, rinitis alergi, dan urtikaria idiopatik kronik. Oke, selanjutnya efek samping dari obat cetirizine. Yang pertama, efek samping merupakan reaksi suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan pada dosis lazim yang digunakan, yaitu yang pertama mengantuk, yang kedua pusing, yang ketiga lemas dan lelah, yang keempat mual dan muntah, yang kelima mulut kering, yang keenam sakit tenggorokan, dan yang ketujuh diare. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, farmakodinamik. Mekanisme kerja obat cetirizine pada konstriksi otot polos seperti pada kondisi spasme bronkus akibat reaksi alergi adalah dengan menginhibisi efek histamin pada otot polos tersebut. Kerja obat terhadap terjadinya vasokonstriktor histamin adalah dengan memberikan efek vasodilator dengan cara mengaktifasi reseptor H1 pada sel-sel endotelial. Cetirizine juga bekerja dengan menghalangi peningkatan permeabilitas kapiler dan edema yang disebabkan oleh pelepasan histamin.
Selain itu, kerja obat yang menekan aksi histamin pada saraf akhir akan mengurangi rasa gatal dan kemerahan pada kulit akibat reaksi alergi. Kompetisi obat dengan histamin yang melepaskan sitokin dan eukosanoid yang bersifat inflamasi pada reseptor-reseptor H1 di sel-sel efektor akan menurunkan reaksi inflamasi tersebut. Cetirizin menunjukkan selektivitas tinggi terhadap reseptor H1 sehingga tidak memiliki efek terhadap reseptor muskarinik, serta hanya menunjukkan efek antiserotonergik dan antikolinergik minimal yang dapat diabaikan. Hal ini berlawanan dengan kerja antihistamin generasi pertama, yaitu selektivitas buruk terhadap reseptor dan sering berinteraksi dengan reseptor-reseptor amines, menimbulkan efek antimuskarinik, antiadrenergik, dan antiserotonin. Cetirizin merupakan substrat glikoprotein yang terbatas kemampuannya dalam melintasi sawar otak. Karenanya, sangat sedikit kadar obat terikat pada reseptor histamin cerebral sehingga efek sedasi obat minimal. Next. Farmakokinetik. Obat cetirizin memiliki farmakokinetik berupa absorpsi gastrointestinal yang baik, menjalani siklus enterohepatik, dan diekskresikan sebagian besar ke urin. Yang pertama, absorpsi. Cetirizin diabsorpsi cepat setelah konsumsi per oral. Bioavailabilitas obat lebih dari 70%. Konsentrasi puncak tercapai dalam waktu sekitar 1 jam, dan masa kerja obat sekitar 12-24 jam. Konsumsi obat bersama makanan dapat memperlambat waktu pencapaian konsentrasi puncak obat dalam plasma darah. Yang kedua, metabolisme. Sebagian kecil obat cetirizin dimetabolisme di hati, terutama oleh enzim CYP3A4 dan obat mengikuti siklus enterohepatik. Selain itu, cetirizin juga dimetabolisme secara terbatas oleh oksidatif O-dealkylation menjadi suatu metabolit yang aktivitas antihistaminnya dapat diabaikan. Yang berikutnya, distribusi. Sekitar 93% cetirizin dalam plasma darah terikat protein. Distribusi obat terbatas hingga pada lokasi ekstraseluler di mana terdapat reseptor H1 dan pada sel-sel yang bersifat inflamasi seperti mastosit, basofil, eosinofil, dan limfosit. Yang berikutnya, eliminasi. Waktu paruh eliminasi obat adalah sekitar 8,3 jam. Ekskresi cetirizin sebagian besar, sekitar 70%, dikeluarkan melalui urin, di mana sekitar separuhnya sebagai obat dalam bentuk tidak berubah. Sebagian kecil obat, yaitu sekitar 10%, dibuang ke feses. Berikutnya, selanjutnya adalah dosis dan cara pakai obat cetirizin. Yang pertama adalah dosis untuk dewasa dan anak-anak yang berusia lebih dari 6 tahun. Penggunaannya yaitu 10 mg dosis tunggal atau sekali dalam sehari. Selanjutnya untuk yang berumur 2-6 tahun, yaitu 2 kali 2,5 mg per hari atau 1 kali 5 mg per hari. Dan cara pakai obat ini adalah dengan cara peroral, yaitu dimasukkan lewat mulut. berikutnya, nursing consideration. Yang pertama, kebingungan nama telah terjadi antara Zyrtec atau cetirizin dengan Zyprexa atau olanzapine. Gunakan secara lebih hati-hati. Yang kedua, eliminasi obat ini pada pasien insufisiensi renal dan lanjut usia dapat menurun sehingga dosis obat perlu diturunkan juga. Yang ketiga, pada ibu menyusui, mengkonsumsi dalam jangka panjang atau dosis yang lebih tinggi dapat menyebabkan efek pada bayi, misalnya mengantuk. Yang keempat, pemberian cetirizin harus sangat berhati-hati, terlebih pada pasien dengan riwayat kejang, karena terdapat laporan adanya risiko konvulsi setelah mengkonsumsi obat ini. Yang kelima, cetirizin juga dilaporkan dapat menyebabkan efek sedasi, sehingga penggunaan obat ini tidak disarankan terhadap orang dengan aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan mental tinggi, misalnya pada saat mengemudikan kendaraan atau dalam mengoperasikan mesin. Selanjutnya, indeks keamanan kehamilan. Studi menunjukkan bahwa sebanyak 10-30% wanita hamil dengan alergi yang diketahui akan mengalami peningkatan gejala alergi selama kehamilan. Rinitis alergi atau AR adalah salah satu penyebab paling umum untuk gejala alergi pada ibu hamil.
Gejalanya antara lain hidung tersumbat dan keluar cairan, bersin dan gatal. Preferensi AR sangat dekat terkait dengan asma. 20-50% pasien AR dewasa juga menderita asma, dan AR dianggap sebagai faktor risiko untuk mengembangkan atau memperparah asma. Antihistamin merupakan terapi yang berkhasiat untuk pengobatan AR dan urtikaria. Dan sekitar 10-15% wanita menggunakan obat antihistamin untuk menghilangkan gejala mual, muntah, alergi, dan asma atau gangguan pencernaan selama kehamilan. Namun, pertimbangan khusus mengenai pemilihan antihistamin dan dosis untuk wanita hamil diperlukan sebab adanya kekhawatiran tentang keamanan berbagai agen yang tersedia, yang berpotensi untuk menyebabkan komplikasi kehamilan dan memiliki efek buruk pada janin. The American College of Obstetricians and Gynecologists and the American College of Allergy, Asthma, and Immunology telah merekomendasikan kloropiniramin dan triplenamin sebagai antihistamin pilihan untuk wanita hamil. Mereka juga merekomendasikan cetirizine dan ioratidin setelah trimester pertama pada pasien yang tidak dapat mentoleransi atau tidak menanggapi dosis maksimal kloropiniramin atau triplenamin. Cetirizine umumnya dianggap dapat diterima selama kehamilan jika antihistamin generasi pertama tidak dapat ditoleransi. Agen generasi kedua lebih baik digunakan setelah trimester pertama, jika harus dan sebaiknya dihindari pada awal kehamilan ketika organogenesis berlangsung. Cetirizine aman untuk ibu menyusui dan hamil jika diberikan dengan resep dokter dan jangan dikonsumsi sembarangan. Pasien juga harus disarankan untuk minum banyak air saat mengonsumsi antihistamin selama kehamilan untuk mengatasi efek samping antikolinergik. Mereka juga harus disarankan untuk segera melakukan konsultasi ginekologi jika mereka menemukan perubahan frekuensi gerakan bayi atau peningkatan kontraksi setelah minum obat. Selanjutnya, special precaution. Yang pertama, wanita yang sedang menyusui. Cetirizine dosis kecil dan sesekali dapat diterima selama menyusui. Dosis yang lebih besar untuk waktu yang lama dapat menyebabkan kantuk pada bayi atau penurunan suplai ASI. Yang kedua, pada wanita remaja. Cetirizine disetujui untuk digunakan oleh anak-anak dan sesuai untuk wanita remaja. Yang ketiga, pada wanita tua. Tidak ada perbedaan dalam keamanan atau efektivitas telah dicatat antara wanita yang lebih tua dan lebih muda. Namun, waktu paruh dapat diperpanjang untuk orang tua mungkin terkait dengan penurunan fungsi ginjal. Yang keempat, dosis. Dosis biasa untuk rinitis, alergi, dan urtikaria idiopatik 10 mg per oral setiap hari. Cetirizine dapat diminum setiap hari atau sesuai kebutuhan, tergantung pada tingkat keparahan gejala alergi. Yang kelima, tersedia. Cetirizine tersedia tanpa resep sebagai tablet 10 mg untuk penggunaan oral. Formulasi cair untuk anak-anak juga tersedia. Yang keenam, interaksi obat-obatan. Penggunaan persamaan dengan depresan sistem saraf pusat atau SSP lain seperti alkohol, barbiturat, dan opioid akan mempotensiasi depresi, SSP, dan sedasi. Penggunaan dengan agen antikolinergik lainnya akan meningkatkan efek antikolinergik. Yang ketujuh, pertimbangan persepan. Meskipun antihistamin generasi kedua biasanya dianggap tidak menenangkan, beberapa individu akan melaporkan pusing atau kantuk setelah mengonsumsi cetirizine. Efek antikolinergik kurang dibandingkan dengan antihistamin generasi pertama, tetapi wanita mungkin mengalami kekeringan vagina. Antihistamin generasi kedua yang dijual bebas lainnya ada dengan jadwal pemberian dosis yang serupa. Pilihan obat harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap wanita. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Oke, demikianlah yang dapat kami sampaikan terkait obat cetirizine. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan kata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.